Halo sahabat Yuki Water Treatment, jumpa lagi dengan kami dalam YouTube Talks atau semi podcast lah ya Pak ya. Iya. Kenalkan dengan saya Lery dan rekan saya Ahmad Fauji. Oke, kami berdua merupakan staff dari Yuki Water Treatment. Bapak sebagai apa di Yuki? Saya sebagai sales divisi home. Oke, dan saya sebagai social media staff. Oke. Ini kira-kira kita sudah berapa lama ya Pak mengalami pandemi COVID-19? Kurang lebih hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Berarti kalau nggak salah tuh di Wuhan sana mulai dari 2019 akhir ya Pak. Betul. Terus di Indonesia kira-kira di bulan Maret 2020 benar ya? 2020 benar. Oke. Jadi kita mau membahas tentang gimana sih kehidupan kita setelah melewati fase yang namanya pandemik. Jadi nggak hanya di Indonesia Pak ya, sampai ke seluruh dunia dan mengakibatkan seluruh aktivitas mulai dari keseharian, pendidikan hingga ekonomi ya Pak. Benar sekali. Oke. Dan yang paling utama adalah kesehatan fisik seperti itu. Karena kalau nggak salah sih si virus COVID ini dia itu menular melalui udara. Betul. Oke. Bisa menular dari orang ke orang. Bisa orang via benda lalu ke orang lagi. Betul. Karena si virus ini juga bisa mengendap di benda yang terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin ya Pak. Iya, benar sekali. Bapak punya pengalaman nggak Pak, entah saudara atau tetangga yang terkena atau imbas COVID? Ada sih, saudara sudah ada beberapa yang terkena imbas dari COVID corona ini. Ada juga yang sampai meninggal. Ada 2 orang. Oke, baik. Saudara yang meninggal terkena COVID ini. Oke, itu awalnya gimana Pak? Dia kerja atau? Itu dia awalnya dia di rumah aja sih. Di rumah aja. Cuman karena mungkin kurang mematuhi protokol atau gimana, jadi kan kita nggak tahu ya, atau ada anak yang pulang dari mana-mana ya kan, jadi terkena atau tertular seperti itu. Oke. Jadi faktanya itu si virus ini dia itu pertama bisa menular lewat udara, kedua melalui droplet yang mungkin yang menempel di baju atau di kendaraan dia pulang, atau ada orang yang terkena sudah positif COVID-19 main ke rumahnya atau main ke dianya lupa memakai masker. Atau tidak menggunakan prokes seperti tidak cuci tangan, atau karena kan kalau cuci tangan juga susah apa ya? Kayak misalnya di dalam kereta api kita kerja, kita bisa cuci tangan itu sebelum masuk sama setelah masuk. Benar sekali. Terus atau pakai hand sanitizer. Nah, cuman kan kalau hand sanitizer ini yang kita nggak tahu ini apakah dianya efektif atau tidak menetralisir atau mengurus si virus ya Pak. Iya. Nah, kalau yang masalah saudara Bapak berarti dia terkena dulu, padahal dia bukan aktif yang keluar rumah gitu. Itu ibu rumah tangga loh dia. Iya. Cuma anak-anaknya aja yang aktivitas keluar gitu. Oke, berarti ibu rumah tangga di rumah dia sering didesinfektan atau pakai masker? Kalau di rumah sih jarang ya. Jarang ya. Nah, mungkin karena beberapa kita ketahui bahwa faktanya tuh si virus itu Pak kayak di kain, kayak di kaca atau yang bahan-bahan rumah tangga itu bisa awet lebih dari 1 hari dia mengendap. Even dia nggak ada inangnya virusnya. Benar. Ya, dan virus itu kan tidak terlihat apa ya? Jadi virus, bakteri atau protozoa patogen itu sebenarnya mikroba yang tidak bisa dilihat oleh kapasitas kita punya penglihatan. Benar. Hanya bisa dilihat dengan Microsoft. Jadi dan tidak bisa dirasakan dengan mata batin seperti hantu. Kalau hantu atau jin kan dia tidak terlihat, tapi kalau orang punya sixth sense, orang bisa ngerasain lah istilahnya. Tapi kalau mikroba ini jenis bakteri, virus, protozoa ini si patogen tuh nggak bisa dirasakan, nggak bisa dihembus, dilihat, hanya bisa diderita kalau kita udah terkena penyakit. Dan nggak hanya COVID-19 Pak ya, yang melalui airborne itu misalnya saya nggak pakai masker, saya bersin di satu ruangan lagi meeting atau lagi sama keluarga yang imunnya kurang bagus juga bisa langsung terkena pilek atau batuk ya Pak. Iya. Bahkan TBC ya Pak. Bisa jadi. Nah, setelah itu tadi saudara Bapak dirawat rumah sakit atau langsung meninggal?
dia belum sempat dirawat di rumah sakit karena pada saat itu sih ruang ICU-nya penuh ya. Jadi dia dirawat di rumah cuma beberapa hari aja meninggal. Nah, jadi selain itu, jadi yang terkena COVID-19 itu banyak gejalanya Pak ya. Iya. Ada yang ringan, ada yang tanpa gejala, Iya. ada yang parah hingga kematian. Makanya sih kita, even kita udah divaksin 2 kali atau bahkan di booster pun kita kan tetap virusnya masih ada Pak ya. Kecuali virusnya itu lenyap dari muka bumi, baru kita udah peduli sama masker, sama disinfektan, sama hand sanitizer, sama sterilisasi. Jadi kita harus wajib tetap protokol kesehatan mengikuti, dan upaya preventnya itu kayak bawa hand sanitizer yang aman, yang nyaman, dan yang ampuh. Nggak bisa yang kedua kan perlu yang namanya sterilisasi ya Pak, ruangan. Entah di rumah, entah di kantor kayak gini, entah di komersial publik kayak di mall, kayak di bioskop, apalagi sudah dibuka sekarang. Iya. Agak khawatir Pak ya, kalau anak atau istri main pergi ke sana, tapi kita nggak tahu ini udah efektif belum, virusnya udah nggak ada, udah disterilisasi. Nah, yang kedua, karena kita Yuki water treatment ada hubungan sama air, kita juga mau tanya pengalaman Pak Fauzi sebagai sales yang udah bertahun-tahun di Yuki. Iya. Kalau air tuh ada kayak virus, bakteri juga nggak Pak? Kalau sumber air itu sebenarnya dia masih mengandung virus, bakteri, mikroba, dan lain-lainnya sih. Jadi untuk solusinya dari Yuki sih ada, jadi pakai ultraviolet Vicua, itu alat yang mampu menetralisir virus, bakteri, mikroorganisme seperti itu ya. Berarti di dalam air juga masih mengandung mikroorganisme seperti sama yang tadi kita ngomongin di awal ya. Iya. Jadi selain di udara ada banyak virusnya, di air juga ada para sahabat Yuki, yaitu masih mengandung virus, bakteri, dan mikroba atau patogen. Di antaranya virusnya itu sama virus yang ada di udara, di air juga bisa, karena virus bisa hidup dimanapun, even nggak ada inangnya. Yang kedua, bakteri itu dia seperti yang paling terkenal tuh E. coli ya Kak, bikin diare. Kalau makan sembarangan, minum sembarangan, jadinya mencret, diare. Jadi jangan salin makanannya, ini makan apa? Padahal dia makan makanan sehat, misalnya makanan healthy food, tapi dicuci bahannya nggak benar, sehingga pas nyuci daun, karena kan kalau makan salad kita langsung makan aja mentah, atau makan sashimi cuma dicuci bahan makanan, even makanannya impor atau bahan bakunya bagus banget, tapi dicuci dengan air yang tidak melalui proses sterilisasi dengan baik, sehingga pas masuk ke tubuh, masuk ke lambung, tidak ada proses sterilisasi di dalam tubuh, sehingga bakteri E. coli-nya berkembang biak. Karena bakteri itu berkembang biaknya cepat Pak, dari 2 ke 4 ke 8, 16, 32, sehingga banyak diare dan bisa menimbulkan kematian. Apalagi kalau anak kecil. Oke, sebab itu nggak apa-apa saya rumahnya di daerah klaster yang mewah, saya rumahnya airnya bagus, pakai air WTP atau something, tapi tidak ada sterilisasinya. Jadi ya untuk mencegahnya ya seperti itu. Nggak hanya dari makanan Pak ya? Nggak hanya dari makanan. Dari apa aja Pak? Yang tergantung kalau dari rutinitas keseharian kita itu dari sikat gigi, dari terus mandi, dan lainnya gitu. Apalagi anak kecil Pak ya, kalau mandi suka minum air. Kalau orang tuanya atau neninya lagi nggak melihat, misalnya sikat gigi Pak ya, kumur. Terutama yang ngeri itu anak kecil Pak ya. Betul. Kalau orang dewasa tuh kalau giginya lagi luka, kalau airnya masuk tuh bisa masuk si bakteri virusnya. Jadi, dan itu juga Pak, kecantikan, benar nggak Pak? Benar. Salah satu jerawat komedo, jerawat kan salah satunya pakai dari bakteri itu. Jadi kalau sabun cuci mukanya, facial washnya keren, tapi airnya masih ada bakteri virusnya, tetap ada jerawatnya. Seperti itu. Jadi di udara, di air juga ada virus bakterinya. Nah, yang mau kita ngomongin mungkin di pandemi ini kita hidup harus berdampingan dengan virus Pak ya. Benar. Kita nggak bisa yang namanya setiap hari pakai asmat, pakai baju pelindung, pakai masker super tebal, terus harus mandi 5 kali sehari. Nah, karena virus si corona itu nempel di permukaan Pak ya, kayak di handphone, di bunga ini bekas saya batuk, atau di meja ini Pak ya. Bisa. Jadi misalnya Pak Fauzi ini positif corona, ya. batuk ya Pak. Nah di sini kan ada dropletnya Pak ya.
Terus datang orang kan lupa dibersihin atau males karena yang dipakai itu produk yang sekali pakai Pak. Ini virus disemprot, dielap, hilang virusnya. Namun tapi pas orang lagi bersin dan gak ada yang bersin, virusnya tetap berkembang biak. Nah, solusinya tuh ada nggak sih? Ada banget. Oke, mungkin di sini kita mau sedikit ngomongin tentang produk baru. Bukan produk sih sebenarnya, ini tuh surface sanitation solution. Jadi ini solution dari Jerman, namanya Viral Oxy. Nanti muncul gambarnya Viral Oxy. Kok namanya Viral Oxy sih? Jadi si Viral Oxy itu adalah high activity rapid acting multipurpose disinfectant and sanitizer centered on the advanced titanium based catalytic. Oke, jadi dia itu yang disinfektan atau surface sanitation solution yang paling efektif, di mana dia bisa melindungi kita dari virus, bakteri dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh mikroba tadi ya, itu lebih dari 30 hari Pak. Lebih dari 30. Kenapa? Nanti kok dia bisa melakukannya? Karena dia mengandung titanium dioxide. Di mana si titanium dioxide itu kalau kita semprotin ke benda, dia akan mengcoating benda ini. Nah, tapi ada rulesnya Pak, ada syaratnya. Didiemin dulu 10 menit. Oh, 10 menit. Jadi nggak bisa langsung dilap. Kontak kimia. Bapak sekarang pegang kaca ini. Iya. Pegang ya. Iya. Sekarang Bapak habis pegang hidung ya, bersin, oke? Bapak angkat. Nah, di sini kan istilahnya ada bekas Pak Fauzi habis bersin atau habis batuk. Di tanganan nempel droplet. Oke. Terus pegang ke sini, virusnya pindah ini dong. Virus transfer ke sini, dia masih hidup, bisa bertahan untuk 1 hari. Nah, ini caranya gampang mah, disanitize sama si Viral Oxy, ditunggu aja 10 menit, biar dia mengcoating. Si titanium dioxide nanti akan mengcoating, terus dan ada kandungan lainnya bisa aku bacakan yang namanya hydrogen peroxide, potassium pentosulfate, titanium dioxide atau disebut crystalline powder, ada sulfamic acid sama sodium chloride. Itu dimana dia akan mensterilisasi apapun jenis virus, jenis bakteri dan jenis jamur yang masuk ke sini, yang hingga ke sini, dia akan langsung disteril. Jadi nggak usah kayak nggak usah kayak pakai yang lain. Kalau yang lain kan disterilisasi, dielap, cuma saat itu aja kan. Jadi dia untuk mensterilisasi dalam satu waktu. Sedangkan ini berulang kali Pak. Continuously. Ada kelebihannya. Iya, kelebihannya. Jadi kita aman tuh Pak. Kalau di kantor cukup kita sterilisasi. Kalau kantor kan karena banyak ya Pak. Iya, betul. Moving banyak orangnya. Jadi kita cukup seminggu sekali aja Pak. Seminggu sekali kita semprot, kita diaman 10 menit, langsung dilap. Tapi lap kering bisa, lap basah bisa. Nah, nanti karena dia udah 10 menit kontak time, si kandungan dari Viral Oxy ini akan melindungi seluruh karyawan dari namanya penyakit tertular yang diakibatkan oleh virus sama mikroba tadi dan COVID-19. Jadi bisa meminimalisir penularan COVID-19 di kantor, sehingga gimana dong? Sehingga produktivitas kantornya meningkat karena nggak ada yang sakit, terus nggak ada kerjaan yang terbengkalai seperti itu, dan khususnya di restoran Kak. Benar sekali. Oke. Kenapa penting banget di restoran Pak kayak ini? Karena mobilitas manusia yang masuk, pengunjung maksud kami itu bisa setengah jam sekali Pak ya. Apalagi kalau di restoran fast food, ya kan? Yeah. Dimana kita nggak tahu kondisi kurir, kondisi pengunjung yang lain, apakah dia membawa virus atau tidak. Sama-sama megang meja, nantinya sama-sama buka masker dan batuk atau lain-lain, sehingga droplet ada di mana-mana. Nah, solusinya kalau dibersihin setiap 30 menit nggak efektif dong. Benar sekali. Mungkin saja di menit ke-20 ada yang aktif ke sana buka masker, terkena seperti itu kan. Yeah. Solusinya ya pakai coating, pakai si Viral Oxy ini, di mana dia seperti seperti tameng, seperti payung yang udah melindungi dari hujan Pak. Jadi kita kayak kita pakai tas waterproof. Mau hujan, mau panas, nggak akan kena sinar matahari atau kena hujan. Karena sudah terlindungi ya. Nah, ini dari Jerman. Sekali lagi ini teknologi dari Jerman
yang paling mutakhir dan sudah terkenal dan dipakai di seluruh dunia. Jadi nggak usah dikhawatirkan, dan ini ada sertifikatnya. Nanti muncul sertifikat uji laboratorium terhadap virus SARS-CoV-2, di mana itu hampir sama COVID-19. Seperti itu. Jadi gimana sih cara cara biar dia meninggal? Mungkin bahasa gaul gimana sih dia nggak cepat meninggal? Atau padahal enggak? Supaya kita tercegah dari penularan penyakit. Seperti di rumah juga, Pak. Di rumah bisa tuh setiap anggota keluarganya kita kasih satu-satu. Karena apa? Karena 10 gram. Jadi ini kan bentuknya bubuk ya, Pak. Yeah. Oke, ini bentuknya bubuk, by the way. Satu botol ini isinya 1 kilogram. Ini bentuknya bubuk 10 kilogram bisa dilarutkan untuk 1 liter air. Dimana ini kan 100 mililiter. Untuk 100 mililiter 1 liter air, benar. Jadi kalau 1 liter air itu bisa jadi 10 botol. Ukuran 100 ml. Gimana? Nah, ini kan pertama, ini bisa mensterilisasi, dia bisa mau naik angkot, mau naik kereta, atau ke bioskop. Yang kedua, dia buat hand sanitizer, Pak. Ini bisa buat hand sanitizer. Yeah. Dan dia tidak lengket karena tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung kaporit. Memang sih ada sedikit aftertaste atau baunya seperti agak-agak asam. Tapi ini aman, Pak. Ini sudah diuji aman. Oke, bisa menjadi hand sanitizer, bisa menjadi sanitizer buat surface juga. Oh, jadi aman sekali ya untuk tangan yang ini buat sensitif ya. Oh iya. Jadi buat kulit sensitif, aman, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung klorin atau kaporit. Oke, anak kecil juga aman. Anak kecil juga aman. Dan ini kalau habis tinggal bikin lagi, dibubukin. Jadi bisa buat rumah, bisa buat self sanitation juga dibawa, buat di motor, buat dibawa ke kantor. Oke, kalau ini apa, Pak? Ini ozon. Ozon ya, Pak? Untuk sanitasi ruangan. Oke. Tadi kan kita ngomong ada yang namanya penularan lewat airborne ya, Pak, udara. Nah, ini salah satu solusinya, Pak ya? Iya. Namanya Ozotec Micromax Series. Jadi ini benar yang tadi kata Pak Fauzi bilang, dia mengeluarkan ozon, Pak. Iya. Jadi cara kerjanya dia akan mengubah udara yang ada di ruangan dan akan mengeluarkan ozon. Di mana ozon itu seperti kita ketahui sangat amat efektif untuk mensterilisasi udara yang ada di suatu ruangan. Jadi ini konsepnya juga gampang banget sih, tinggal dinyalain, terus ruangannya ditinggal dulu ya dikosongin. Terus nanti dengan sendirinya udaranya akan steril sama ozonnya. Iya. Mulai dari sisa bersin, asap rokok pun hilang. Terus kayak serangga, jamur-jamur di tembok itu bisa hilang sama dia. Sama ruangan steril. Habis steril dimatiin. Terus dibuka sebentar aja pintunya biar udaranya baik lagi, baru bisa digunakan kembali. Ini dari Ozotec. Jadi dia pakai teknologi ozon. Jadi beda, yang ini air purifier ya, ozon teknologi. Kalau ini buat surface. Jadi kalau yang ini buat udaranya disterilin. Kalau ini buat permukaannya. Jadi suatu kombinasi yang sangat baik ya, Pak ya. Benar. Jadi kalau orang pulang kerja atau ruangan kosong kita nyalain ini, biar udara, karena kan udara pasti tertinggal, apalagi pakai AC, Pak ya. Tertinggal bekas batuk, bekas apa, kita keluar kita nyalain. Ozon ini akan mempurify udaranya, sedangkan si viral oxy akan menjaga permukaan daripada si COVID-19 atau virus. Jadi jangan lupa, Pak ya, paling kita harus tetap menjalankan prokes, memakai masker, menjaga jarak 1-2 meter, membawa viral oxy, dan menyalakan Ozotec, Pak ya. Dan jangan lupa, semua itu tidak akan membantu Anda untuk menjadi seseorang yang sehat kalau Anda tidak memiliki jiwa yang positif dan juga mengkonsumsi vitamin salah satunya ya, Pak. Betul sekali. Oke. Saran dari kami Yukin Water Treatment hanya itu, yang pastinya tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk menjalankan seluruh aktivitas, jangan takut, gunakan viral oxy dan Micromax. Terima kasih sahabat Yosi.